ketemu dalam ibadah kali ini, dalam ibadah online ya. Puji Tuhan, semua adik-adik sehat kan? Ya, puji Tuhan kalau semuanya sehat. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ngasih tahu dulu ya, adik-adik sudah mandi dan sudah rapi. Yang kedua, adik-adik harus mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Tidak main-main, tidak main handphone, tidak sambil makan, tidak sambil rebahan, tetapi dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, adik-adik mengumpulkan persembahan, minta tolong sama mama papa. Yang keempat, adik-adik sedang ibadah nanti minta difoto sama mama papa. Terus yang kedua, adik-adik juga harus hafal ayat hafalan. Yang ketiga, adik-adik juga harus buat aktivitas. Nah, kalau adik-adik kirim foto, bisa kirim fotonya ke grup Aba Kids atau kirim fotonya ke KTR kalau belum masuk di grup Aba Kids. Nah, kalau adik-adik nanti di foto, ngirim foto, adik-adik dapat 1 stiker ini. Kalau adik-adik hafal ayat hafalan, kirim videonya dapat 5 stiker ini. Nah, kalau adik-adik juga buat aktivitas, sudah difoto, sudah dikirim, dapat lagi 5 lagi. Nanti ini ditempelin, dikumpulin di sini. Kakak kumpulin di sini. Nanti ada namanya masing-masing di depan sini. Nanti ada namanya di sini. Dikumpulin sampai akhir tahun. Siapa yang paling banyak dapat stikernya, nanti dapat hadiah spesial. Oke? Baiklah, kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, semua tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini. Kami boleh beribadah bersama, memuji, menyembah Engkau di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita puji Tuhan lagi. Big or small? Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, semua sungguh-sungguh.
kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Baik adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan ya. Semuanya duduk yang manis, semuanya tidak bercanda, tidak ada yang main-main. Handphonenya ditaruh, semuanya duduk yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, hari ini kita mau belajar tentang kasih. Coba semuanya katakan sama-sama, kasih. Oke, good, pinter. Ya, adik-adik, dalam Yohanes 15 ayat 17, firman Tuhan katakan, inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Sekali lagi ya, Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi, mengasihi itu atau menyayangi itu adalah perintah Tuhan. Tuhan yang suruh, Tuhan yang minta ya adik-adik, supaya kita saling mengasihi. Kakak mengasihi adik-adik, adik-adik mengasihi papa mama, mengasihi teman-teman, mengasihi adiknya di rumah, mengasihi temannya di rumah, temannya di sekolah, temannya di gereja. Jadi Tuhan mau kita saling mengasihi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu sayang sama kita. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi Tuhan Yesus mau kita saling mengasihi. Oke, dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6, kasih itu ada 9. Ada berapa? Ada 9. Pintar. Nah, kasih itu ada 9. Hari ini kita mau belajar 4 dulu ya. Nanti minggu depan kita belajar lagi yang 5. Oke? Iya. Jadi kita pertama mau belajar tentang kasih itu 4 dulu. Kasih itu yang pertama dikatakan sabar. Kasih itu apa? Sabar. Sabar itu artinya tahan emosi, enggak ngegas, enggak gampang marah adik-adik. Ya, kasih itu sabar. Jadi kalau teman kita ngerusak mainan, sabar, nggak langsung marah. Ya, kalau papa mama nyuruh terus, sabar, nggak ngamuk. Ya, itu namanya sabar. Nah, yang kedua, sabar itu tahan keinginan. Misalnya, adik-adik pengen handphone, adik-adik pengen sepeda, tapi mama papa bilang sabar ya, berdoa dulu, duitnya belum ngumpul. Nah, adik-adik harus sabar, ya. Itu namanya anak yang memiliki kasih. Nah, sabar itu juga tidak mengeluh. Malas, bete, PR banyak, sekolahnya di rumah terus, pusing. Itu anak yang tidak sabar, itu anak yang mengeluh. Tetapi kalau anak yang sabar itu bersyukur, walaupun banyak PR, sabar dikerjain pelan-pelan. Walaupun sekolahnya dari rumah, sabar, berdoa supaya cepat berlalu. Nah, itu nomor 1 adik-adik, kasih itu sabar. Nah, yang kedua, kasih itu murah hati. Semuanya katakan murah hati. Oke, pinter. Kasih itu murah hati. Murah hati itu bukan hati yang dijual murah ya adik-adik. Tapi murah hati itu artinya mau berbagi, suka memberi. Memberi perhatian sama mama papa. Kalau capek dipijitin ya adik-adik ya. Memberi tumpangan. Misalnya adik-adik lagi naik mobil, temannya jalan kaki, hujan turun, ajak teman naik mobil kita bareng-bareng. Itu namanya suka berbagi. Menghibur teman yang lagi sedih ya, itu namanya berbagi kasih. Ada banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk berbagi, untuk bisa memberi ya. Jadi adik-adik yang punya kasih itu yang kedua adalah dia suka memberi, suka berbagi. Baik, nomor 3 itu, kasih itu dikatakan tidak cemburu. Yang ketiga itu tidak cemburu.
Tidak cemburu itu artinya senang kalau orang lain berhasil, senang kalau orang lain sukses, senang kalau orang lain pinter. Dia ikut senang. Karena apa? Dia tidak cemburu. Jadi kalau orang lain juara 1, dia bilang, selamat ya, kamu juara 1. Doakan saya supaya bisa juara 1 seperti kamu. Seperti itu ya. Kalau temannya punya sepeda yang baru, dia juga ikut senang. Wow, kamu sepeda baru, doain mamaku ya, supaya mamaku diberkati dan aku juga bisa dapat sepeda baru. Itu namanya anak yang tidak cemburu. Anak yang tidak cemburu itu anak yang senang kalau orang lain berhasil ya. Kalau temenan sama teman yang satu lagi, temannya banyak, dia tidak cemburu. Dia juga mau berbuat baik supaya dia punya teman yang baik. Itu namanya tidak cemburu. Oke, yang terakhir yang mau kita pelajari hari ini, kasih itu tidak sombong. Tidak sombong. Tidak sombong itu artinya tidak merasa hebat, tidak merasa pinter, tidak merasa jago. Kamu mah matematikanya 5, gue dong matematikanya 9,9 ya. Kamu mah naiknya sepeda butut, gue dong sepedanya baru, sepedanya bagus. Itu bukan anak Tuhan, itu bukan anak yang memiliki kasih. Tetapi anak yang memiliki kasih itu adalah tidak sombong. Nah adik-adik, itu dia 4 dulu yang kita pelajari hari ini tentang kasih. Yang pertama tadi sabar, yang kedua tadi murah hati, yang ketiga tidak cemburu, yang keempat tidak sombong. Nah adik-adik, pernah nggak saya sikap pengennya sabar, pengennya murah hati, pengennya tidak cemburu, pengennya tidak sombong, tapi suka gagal terus? Pernah nggak seperti itu? Nah kalau seperti itu berarti kita butuh penolong supaya kita bisa memiliki kasih. Berarti kita butuh Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus yang punya kasih. Nah adik-adik, kalau sudah punya Tuhan Yesus di dalam hati, bisa berdoa sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengubahkan kita, mengajari kita supaya memiliki kasih. Kalau Tuhan Yesus belum ada di dalam hati kita, kita undang Tuhan Yesus supaya masuk dalam hati kita, tinggal dalam hati kita, mengubahkan kita supaya kita menjadi orang yang sabar, orang yang murah hati, tidak cemburu dan tidak sombong. Amin. Iya, kita akan berdoa, mengundang Tuhan Yesus hadir dalam hati kita, meminta Tuhan Yesus menolong kita supaya kita memiliki kasih. Oke adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Iya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur sore hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Engkau yang sudah mengajarkan kami supaya mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan, kami mengundang Engkau masuk dalam hati kami dan tinggal di dalam hati kami supaya kami bisa memiliki kasih yang daripada Tuhan, supaya kami bisa menjadi orang yang memiliki kasih juga, yang sabar, yang murah hati, tidak cemburu dan tidak sombong. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami bisa melakukan kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jangan kemana-mana dulu, kita akan aktivitas. Selamat adik-adik, selamat pagi. Kita bersyukur ya hari ini kita akan membuat aktivitas tentang firman yang sudah kita dengar tadi ya dengan Kak Tere. Hari ini kita akan membuat aktivitas membuat kartu kasih ya. Nah, kartu kasih itu ada beberapa bahan yang harus kita siapkan. Yang pertama, kertas HVS, warnanya silahkan terserah, boleh putih, boleh merah, boleh kalau tidak ada di rumah, boleh juga buku tulis, silahkan ya. Yang kedua,
adalah kertas origami atau kertas warna-warni nih. Ya. Kalau di rumah tidak ada, boleh juga pakai buku ya. Nanti selanjutnya kita bisa bikin lebih baik lagi ya kalau tidak ada di rumah. Yang ketiga ada lem untuk merekatkan kertas nanti. Yang keempat gunting. Yang kelima spidol atau pensil warna ya. Karena kita akan menggunting, berarti kakak sarankan semua adik-adik di rumah yang usianya di bawah 5 tahun diharapkan supaya didampingi oleh orang tuanya. Boleh mama, boleh papa, boleh kakak ya, yang bisa membantu untuk menggunting. Oke, sekarang kita mulai dengan membuat kartunya terlebih dahulu ya. Kertas HPS tadi ini kita lipat menjadi 2. Lalu kita gunting, hasilnya seperti ini. Yang setengah ini kita gunting kembali, ya, gunting jadi 2, dan nanti dapat seperti ini, ya. Nih, kita bisa lipat jadi 2 seperti buku kalian di rumah, ya, seperti ini. Selanjutnya kartu sudah jadi. Langkah kedua, kita akan membuat bagian dalamnya atau nanti kata-kata yang akan kita tulis tentang tadi 1 Korintus 13 ayat 4 dan 6 itu di kertas warna, kertas origami tadi itu. Nih yang berwarna-warna, atau ya kalau adik-adik belum punya yang berwarna-warna, yang ada buku tulis juga boleh ya. Nah, kertas origami ini kita boleh lipat, misalnya ada 3 warna boleh jadikan 1, kita lipat menjadi 2 ya, seperti ini, baru lipat lagi menjadi 2 seperti ini ya. Nah, ini di sini kakak sudah ada, ini boleh juga satu-satu, boleh juga secara bersamaan supaya nanti bentuknya sama. Kalau dia bersamaan, kalau satu-satu nanti khawatirnya bentuknya berbeda ya. Lalu kertas origami ini kita lipat menjadi 2. Setelah itu lipat lagi menjadi 2, jadi seperti ini. Nah, kemudian di sisi yang ujung sini kita akan garis membentuk seperti leher bebek atau setengah angka 2 ya. Seperti ini kakak sudah garis, nanti kalian boleh garis di rumah ya. Dari ujung agak ke bawah sedikit, melingkar seperti leher bebek sampai di ujung sini. Lalu kita akan gunting ya, kita akan gunting. Oke. Nah, hati-hati menguntingnya ya, jangan sampai ada yang kena gunting. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Gambarnya gambar hati ya, gambar seperti ini. Nah, yang sudah kita gunting membentuk hati ini, ada diperhatikan, yang berwarna dia di bagian luar, yang tidak berwarna, atau ada juga adik-adik yang punya kertas HPS mungkin dia warnanya sama di dalam sama di luar. Tidak apa-apa, itu boleh aja. Nggak masalah harus warna yang sebelah mana. Nah, karena kakak punya warna merah dan warna putih, jadi yang warna merah di depan, yang warna putihnya di luar ya. Nah, seperti ini. Kita lipat kembali. Di ujung sini kita ambil lem, lalu kita gores lemnya di sepanjang bagian ini ya. Selanjutnya ini sudah jadi, kita tempelkan di kartu yang tadi kita buat seperti ini ya. Lalu kita tempel, hati-hati menempelnya, ditempelnya di sisi dalam ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah lihat ya. Kemudian kita tulis. Tadi kasih itu apa? Yang pertama, ya betul, sabar, pintar ya. Sabar.
Nah, ini sudah jadi. Kasih itu sabar ya, yang pertama. Lalu kita lanjutkan. Yang kedua, sama dengan yang tadi. Nah, kalau di sini ini sama ya, sisi belakang yang tidak berwarna kita kasih lem ya, supaya merekat. Lalu kita tempelkan. Yang kedua, hati-hati, bukan ditempel seperti ini, bukan ditindih, tetapi di sampingnya dibuka, kita tempel di balik kertas yang pertama tadi. Jadi tidak ditimpa ya, jangan sampai nanti ditimpa jadi nggak kelihatan tulisannya. Nah, kita rekatkan kembali, lalu kita tulis. Apa tadi poin keduanya? Boleh juga pensilnya warnanya berbeda, boleh, silakan ya. Yang kedua, kasih itu murah hati. Pintar, semuanya tahu ya, murah hati. Nah, sekarang sudah jadi. Nih, ya, kartu kita sudah jadi ya. Ya, kartu kakak sudah jadi, kartunya sudah jadi, isinya sudah jadi, tinggal dilanjutkan. Nanti di depannya adik-adik boleh kasih tulisan atau gambar, atau punya bisa buat bunga, boleh ditempel seperti di sisi depan ini. Seperti kakak punya contohnya mungkin seperti ini ya. Tidak harus seperti ini, seperti apa yang ada dalam bayangan adik-adik, silahkan. Boleh seperti ini juga, boleh seperti ini juga ya. Jadi kartu kasihnya nanti sudah jadi seperti ini. Ada dua bagian tadi ya, kartunya, lalu yang kedua isinya. Nah, sekarang sudah jadi, aktivitasnya sudah jadi, kartu kita sudah jadi. Selanjutnya adik-adik punya tugas. Kartu ini yang kalian sudah buat, yang pertama harus dibaca. Tadi ada berapa KTR bagikan? Ada 9. Kita baru belajar hari ini 4 saja. Berarti kita harus menghafal 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak sombong. Nanti selanjutnya minggu depan kita melanjutkan yang sampai ke 9 ya. Nah, setelah itu kita baca, kita hafal. Yang kedua, kita foto. Tugas kalian yang sudah dikerjakan tadi, ya, mulai dari yang dibantu papanya, yang sendiri, difoto, lalu dikirim ke grup Aba Kids yang sudah masuk di grup Aba Kids. Kalau yang belum masuk di grup Aba Kids, boleh dikirim ke nomor HP-nya Kak Tere ya, ke HP Kak Tere atau ke HP-nya Kak Rita, boleh. Nah, setelah kalian kirim, nanti hasil kalian ini akan diberi nilai, diberi poin sama Kakak Tere. Dapat satu kartu, satu aktivitas hari ini, kalian dapat poin 5 ya. Nah, poin itu nanti akan dikumpulkan, ada dikumpulkan, dan nanti akan akumulasikan di akhir tahun. Berapa poin yang sudah kalian punya, nanti akan mendapatkan hadiah sesuai dengan poin yang sudah ada ya. Ini poinnya 5. Nanti kalau baca ada hafalan poinnya berapa, kalau nanti rajin baca Alkitabnya poinnya berapa. Nah, nanti di akhir tahun adik-adik akan mendapatkan hadiah ya. Siapa yang mau? Ya, pasti semuanya mau ya. Siapa yang nggak mau hadiah ya? Nanti Kakak Tere sudah siapkan semuanya hadiahnya. Nah, yang pasti hari ini kita sudah melakukan aktivitas tentang tadi membuat kartu kasih. Pintar sekali ya. Nah, kartunya disimpan, kartunya dibaca, diingat, dan difoto, dikirim ke grup Aba Kids atau dikirim ke Kak Tere ya. Nah, hari ini kita selesai aktivitas hari ini. Dan sampai jumpa di aktivitas minggu depan berikutnya. Jangan lupa terus jaga kesehatan, berdoa supaya semuanya segera berlalu dan kita boleh bertemu muka kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 2, 3.
Oke adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Kita sembah Dia, kita katakan terima kasih Yesusku. Kami sudah menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat waktu yang baik ini ya Bapa. Kami berdoa Engkau yang menjagai kami, melindungi kami sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati adik-adik.